Ya, berdoa. Mulai. Mulai. Selesai. Eh, Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Eh, berikutnya adalah persamaan diferensial orde 1 linear. Jadi kalau orde 1 di sini Y aksen. Linear itu setiap sukunya mengandung Y atau diferensialnya. Bentuknya adalah Y aksen ditambah PJ sama dengan Q. Nanti proses penyelesaiannya adalah dimulai dari Y aksen plus PJ sama dengan 0 dulu. Terus kita mencari I. I-nya adalah integral dari P dx. P-nya adalah koefisien yang ada pada Y. Setelah I ketemu, nanti langsung dimasukkan pada solusi Y itu adalah E pangkat min I integral Q ruas kanan E pangkat I dx dan ditambah dengan C-nya itu adalah C karena ada perkalian dengan E pangkat min I itu. Y E pangkat I ini di ruas kiri dikalikan itu dulu sama dengan dan terusnya ditambah C, maka C-nya nanti akan muncul. Saya ulangi, persamaan diferensial orde 1 linear mengandung Y aksen. Bentuknya Y aksen ditambah PJ sama dengan Q. Proses penyelesaian dimulai dari persamaan diferensial homogen dulu. Ruas kanan sama dengan 0. Y aksen ditambah dengan PJ sama dengan 0. Nanti berikutnya adalah kita mencari nilai dari I dulu, yaitu integral P dx. Kalau sudah, kita masukkan ke solusinya ini. Y E pangkat I, ya, barusan yang kita peroleh itu, sama dengan integral Q ruas kanan, E pangkat I dx ditambah dengan C. Nanti Y-nya ketemu. Solusi seperti itu, ini memang logis ya, karena pertama pada saat kita menyelesaikan ini dibuat 0 dulu. Tadi petunjuknya di sini ruas kanan dibuat 0 dulu. Y aksen ditambah PY sama dengan 0. Kemudian PY-nya dibawa ke ruas kanan. Y aksen sama dengan min PJ. DJ dx sama dengan min PJ. Maka
dengan separasi variabel atau pemecahan variabel DJ dikumpulkan dengan J sama dengan min P dx diperoleh ln J sama dengan min integral P dx ditambah C, maka J-nya adalah E pangkat minus integral P dx ditambah C. Jadi sama dengan E pangkat min integral P dx E pangkat C. Ini kalau dibawa ke ruas kiri jadi J E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat C. Ini baru sebagian. Di baru yang bagian ruas kiri ya. Untuk permisalan bahwa I itu adalah integral P dx, seperti ini, dimisalkan I adalah integral P dx. Dan A itu adalah JE pangkat I berarti. Jadi kalau kalau I adalah E pangkat integral P dx, maka JE pangkat integral P dx itu kita misalkan dengan A. Turunan daripada A terhadap X sama dengan turunan terhadap X dari JE pangkat I. Tidak bisa langsung karena variabelnya dalam Y dan I. Maka yang pertama adalah turunan yang bagian depan, Y terhadap X dulu, E pangkat I ditulis di belakangnya, ditambah dengan Y, terus turunan dari yang bagian belakang, D E pangkat I dx. Itu E pangkat I DI dx. E pangkat ya ya, jadi turunan dari E pangkat I adalah D dx E pangkat D dx D DI DI dx ya. D DI turunan terhadap I berarti E pangkat I DI dx. Oke. Terus ini karena kedua suku mengandung E pangkat I, dikeluarkan E pangkat I-nya. Dalam kurung ada DY dx ditambah Y DI dx. Sama dengan Y aksen plus YP. Jadi P-nya itu adalah turunan I terhadap X. Ini masuk ke sini, E pangkat I. Baru dimasukkan ruas kanan. Jadi di bagian kanan itu Q. Jadi Y aksen ditambah dengan YP, E pangkat I sama dengan Q. Karena soalnya hanya Y aksen plus PJ, ini sama dengan Q, maka ini dikalikan dengan E pangkat I semuanya, jadinya Q E pangkat I. Maka yang ruas kiri itu merupakan turunan terhadap A. A-nya adalah Y E pangkat I. Ruas kanan itu adalah Q E pangkat I. Sehingga apabila kita ingin memperoleh Y E pangkat I, hasilnya adalah integral. Jadi dx-nya ke kanan, Q E pangkat I dx ditambah dengan suatu C. Atau Y-nya adalah E pangkat min I dan seterusnya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Pak, kita coba masuk ke contoh soal ini. Untuk contoh soal apa diulangi lagi penjelasannya? Diulangi, Pak. Oh. Ya. Ruas kiri ya. Yang Y aksen ditambah dengan PJ sama dengan 0. Ini jadi kalau soalnya sebenarnya ini Y aksen ditambah dengan PJ sama dengan Q. Soalnya ini. Nah, untuk mulai menyelesaikan itu ruas kanan kita nolkan dulu. Jadi Q-nya belum disertakan. Menyertakannya nanti. Nah, ini dimulai dari sini. Y aksen ditambah dengan PJ sama dengan 0. Oke, sini. Maka PJ-nya apabila kita bawa ke ruas kanan, diperoleh Y aksen sama dengan min PJ. Sudah sampai sini? Apa arti dari Y aksen? Artinya DJ DX sama dengan min PJ. Sudah? Terus kemudian dilakukan pemisahan variabel. Jadi yang DJ per J, Y kumpul dengan Y, X dengan X. DJ per Y sama dengan min P dx. Maka integralnya ini adalah ln Y. Dan integralnya ruas kanan adalah min P, integral min P dx ditambah dengan suatu konstanta. Karena ini integral yang tidak tertutup atau ini integral terbuka. Harus ada suatu konstanta. Oleh karena itu, Y-nya adalah E pangkat ini. Min integral P dx ditambah dengan suatu C. Kalau kita ingin menjadikan ini sebuah konstanta yang bisa dikalikan ke depan, ini artinya diuraikan itu sendiri jadi E pangkat min integral P dx dikalikan E pangkat C. Nah, ini dibawa ke ruas kiri. Yang bagian E pangkat min integral P dx itu jadi YE pangkat integral P dx sama dengan E pangkat C. Nah, ini belum sampai kepada Y. Kalau kita lakukan ini sebagai suatu hasil, ini tadi baru menyelesaikan Y aksen ditambah dengan PJ sama dengan 0, belum sama dengan Q. Di mana kita mulai memasukkan Q yang ruas kanan, ini ada suatu permisalan. Ya dasarnya dari sini. Pertama adalah E pangkat integral P dx itu dimisalkan I. Nih. Kemudian yang kedua, sekian. Y dikalikan E pangkat integral P dx itu adalah A. Jadi A-nya itu adalah Y E pangkat I. Oke. Nah, terus dimulai. Turunan terhadap X dari A. Turunan terhadap X dari A.
karena A-nya itu bukan merupakan fungsi langsung dari X, maka ya ini tapi perkalian antara dua variabel yaitu Y dan I. Maka turunan terhadap X-nya adalah kalau diuraikan ddx Y E pangkat I ditambah dengan Y D dx. Kalau mau diuraikan sebenarnya ini saya bawa ke yang tadi itu ada Y E pangkat integral E dx sama dengan E pangkat C. Nah ini yang bagian ini dimisalkan I ya, Y pangkat I gitu. I-nya itu adalah E pangkat integral P dx. Nah, Y pangkat I ini sendiri Y pangkat I itu dimisalkan A. Jadi gini. Jadi A-nya adalah Y pangkat I. Dimisalkan A. Nah, sekarang turunan dari A terhadap X. Turunan kok ke situ itu kemana? Ternyata nanti akan menghasilkan suatu persamaan diferensial yang bisa memasukkan I-nya. Jadi soal kita itu yang pertama adalah Y aksen tambah BJ sama dengan G. Gitu. Ini soalnya di sini. Nah, turunan A terhadap X, masukkanlah A itu adalah YE pangkat I. Oke, ini saya hilangi dulu. Kan berarti dua suku. Kalau mau dimasukkan karena terdiri dari dua, berarti ini DDX ini masuk ke depan dulu. Berarti masuk sini. Terus berikutnya adalah masuk belakang. Nah, gini. Hanya ditulis, belakangnya turunkan terhadap X. Kalau yang bagian depan, ini sudah bisa diperoleh langsung, yaitu dydx, dydx. Tapi yang bagian belakang, kita itu menurunkan E pangkat I terhadap X. Ini nggak bisa secara langsung. Ini harus ditulis lagi. Turunan E pangkat I ini baru bisa diturunkan apabila pakai aturan rantai. Jadi turunkan dulu terhadap I, baru DI, DX. Nah ini baru bisa. Jadi E pangkat I itu ya diturunkan terhadap I, bukan diturunkan terhadap X. Cuma ini kemudian karena kita turunkan terhadap I, ini dibawa ke sebelah kanannya. Klik gitu. Sehingga kita menjadi menurunkan E pangkat I terhadap I itu bisa. Bisa dipahami ini? Apakah bisa dipahami? Sampai di sini dulu. Halo? Apakah diikuti? Bisa, Pak. Bisa dipahami apa belum? Saya ulangi.
Yang ini ya, DA, DX, A-nya dimasukkan Y pangkat I. Ini terdiri dari dua suku, Y dan E pangkat I. Aturannya yang sudah kita ketahui itu adalah kalau misalnya UV, aksen, aturannya kan gitu. Ini UV itu diturunkan. Hasilnya adalah U aksen V ditambah V aksen. Ini kan. Ini juga begitu. UV aksen. Turunkan terhadap X. Berarti yang depan dulu yang kena U aksen. DDXY yang belakang tetap. Ditambah dengan yang depan ditulis, yang belakang kena. Nah, oke. Yang depan itu enggak masalah. Y sebagai fungsi X enggak masalah. Saya tulis saja gini langsung. Nah, sini. Cuma yang belakang itu loh, karena turun ini E pangkat I, kok diturunkan terhadap X. Jadi nggak bisa ya, I terhadap X, E pangkat I nggak bisa diturunkan terhadap X. Baru bisa diturunkan apabila menggunakan dalil rantai. Nah ini Pak DYDX gitu. Yaitu merupakan fungsi X. Jadi DYDX itu sudah bisa dikerjakan. Tapi ini fungsi yang sudah jadi, E pangkat I itu. Turunkan terhadap X nggak bisa. Nah harus diturunkan dulu terhadap I baru bisa. Kalau ini loh bisa. Nah ini bisa. E pangkat I diturunkan terhadap I. Tapi kan perintahnya nggak begitu. Nah karena itulah maka turunkan terhadap I supaya soalnya tidak berubah. Ya baru dikalikan DI kemudian DX. Nah ini baru nggak ngerubah soal. DI dengan DI ini hilang. Jadi DDX E pangkat I. Soalnya DDX E pangkat I. Jadi tidak mengubah soal kalau seperti ini. Turunkan dulu terhadap I, kemudian DI DX. Terus, nah, turunan E pangkat I terhadap I berapa? Tetap ya, tetap E pangkat I. Turunan E pangkat I terhadap I itu ya E pangkat I, tetap. Oke. Maka hasilnya, ini sudah hasil kalau begini. E pangkat I-nya, ini saya keluarkan dari kurung. Nah, gini. Ini juga saya keluarkan dari kurung. Tampak sekarang bahwa ternyata kedua suku itu mengandung pangkat I. Dari itu, ini kemudian E pangkat I saya keluarkan. Hilang ya. Nah, gitu. Jadi E pangkat I-nya saya keluarkan. Dapatlah DYDX ditambah YDIDX E pangkat I. Nah, kita itu sebenarnya sampai di sini. DIDX itu apa toh di permisalan kita? Itu kan sama dengan integral PDX. Jadi kalau
Kalau I sama dengan itu, kita turunkan ini terhadap X, DI DX, sama dengan kita tambahi DX itu. Ya, ya boleh. Masuk sini juga boleh. Masuk boleh. Nah, ini sama dengan DX-nya ini hilang. Hilang. Ini hilang. Tinggal D. Nah, D dengan integral itu kan hilang integralnya. Jadi DI DX sama dengan integral DP, berarti sama dengan P. Itu. DI DX itu sama dengan P. Kita pakai mengganti ini. Nah, ini P. Tulis saja di sini. P. Kalau mau lagi, supaya nggak ngaco. Nah, ini saya tulis bawahnya. Tapi P-nya saya taruh di depannya. PY. Nah, soal kita itu kan DY DX ditambah PY sama dengan Q. Soal kita kan gini. Ini bisa kita ganti dengan Q. Tapi harus dikalikan dengan E pangkat I. Nah, itu makanya ini jadi sampai di sini kita. Sehingga DY/DX ditambah dengan PY itu tadi adalah tadi DY/DX saya kecilkan. Ini adalah DDX dari YE pangkat I. Ini tadi. Saya ulangi dari sini nih. Tadi kan hasil-hasil kayak gini ini berasal dari DDX Y pangkat I. YE pangkat I. DDX YE pangkat I. Nah, saya ulangi lagi. Ini tadi DDX YE pangkat I. Nah, ini akhirnya ketemu ke sini. DDX YE pangkat I sama dengan Q E pangkat I. Nah, sampai di sini. DDX ditambah PY itu adalah E pangkat I. Ini adalah asal muasalnya dari ini. DDX YE pangkat I. Sama dengan QE pangkat I. Nah, sekarang ini kita selesaikan. DX-nya itu ke kanan. DX. Dan ini diintegralkan. Kalau ini diintegralkan, integralnya yang kanan itu apa? Dan itu berarti tinggal YE pangkat I. Kiri ya, integralnya yang kanan itu tetap kita tulis seperti ini ditambah dengan suatu konstantase hasil integrasinya.
ya ditambah dengan suatu kontantase. Ya, ini katanya kalau mau menyatu itu dari sebenarnya sudah selesai. Jadi Y-nya nanti berarti ini pangkat I-nya itu ke kanan. Jadi sebenarnya ini dulu jadi pangkat I-nya berapa, terus kemudian nempel ke sebelah kiri, nempel ke sebelah kanan. Integral Q pangkat I dx ditambah dengan suatu C. Oke. Apakah bisa dimengerti? Nanti ini tinggal Y-nya ya. Kalau sudah sampai sini Y-nya sama dengan berapa? Ini ke arah kanan, jadi pangkat min. Kemudian, nah ini begini. Makanya jadinya adalah pangkat I-nya itu masuk. Nah, gitu. Masuk ke C. Nah, Y, C, pangkat min I gitu. Oke, saya kira ini yang kita bisa mencoba mengerjakan hal ya. Tapi ini saya nanya dulu. Ya, yang minggu lalu sudah saya upload di alamat di YouTube-nya ada. Kita berikan contoh. Contohnya ini 1 plus E kuadrat ya aksen ditambah 6XY sama dengan 2X. Nah, kita berikan contoh. Pak, izin nanya, Pak. Bu Narmi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang metode rantai itu berarti itu berpaku pada pangkat E-nya ya, Pak. Kalau pangkat E-nya I berarti Oh, nilai I enggak. X. Saya beri beberapa contoh. Ini dalil rantai. Kalau Anda misalnya punya U sama dengan 3Y. Pertanyaannya DUDX berapa? Kalau gini berapa? DUDY berapa? 3. Maka DUDX berapa? Kalau terhadap Y memang variabelnya Y. Oke. Tapi kalau terhadap X nggak bisa. Kecuali kalau Y itu merupakan fungsi X. Dan Y sama dengan 4X misalnya begini. Ini baru bisa jalan nanti.
Kalau Y fungsi X itu, jadi U fungsi Y fungsi X. U terhadap X nggak bisa langsung karena nggak jangkau. Ini tidak bisa. Karena apa? Karena itu merupakan fungsi Y. Tapi Y merupakan fungsi X. Jadi gini. Fungsi Y merupakan fungsi X. Jadi oke. Jadi nggak bisa U langsung ke X. U itu harus ke Y dulu, Y baru ke X. Itu yang namanya dari rantai seperti itu. Jadi kalau DU DX itu harus ke Y dulu, baru kemudian DJ, DX, baru bisa. Saja sebenarnya DU DX, tapi jadi bisa turunan U terhadap Y 3, terus turunan Y terhadap X 4, jadi 12. Tadi misalnya Y sama dengan E pangkat I. Tapi I itu merupakan fungsi X. I itu kan merupakan fungsi X. Karena I itu adalah integral P dx. Berarti I itu merupakan fungsi X. Tuh. Ini berarti kasusnya itu Y fungsi I itu fungsi X. Nah, kalau untuk menurunkan DJ terhadap D nggak bisa langsung. Karena Y itu tidak tersaji langsung sebagai fungsi X, tapi dia sebagai fungsi I dulu. Jadi harus DJ, DI, DX. DJ, DI itu baru bisa. Turunan Y terhadap I adalah E pangkat I. Turunan I terhadap X. Nah, ya. Ya, nanti dulu turunan I-nya ini terhadap X, berarti ini DDX dari I ini. Turunan I terhadap X. Turunan I terhadap X, I-nya saya masukkan. Ini baru bisa. Integral dari P dx. Ini baru bisa. Nah, yang tadi di E pangkat I, kemudian turunannya ini karena dx-nya ini hilang, kita masukkan dx-nya dx dari P dx. Nah, jadi gini, dx dengan dx kan hilang. Nah, sekarang ada punya ini. Nah, dp dengan integral itu kan hilang. Integralnya sama D-nya itu kan hilang. Nah, gini, sudah selesai. E pangkat I, P. Gimana Rizaldi? Masih bingung apa sudah? Itu namanya turunan tidak langsung. Sama dengan mau nyari istri,
harus melewati mertua dulu, orang tuanya. Baru nanti orang tuanya itu ke istri, ke anaknya gitu. Ya langsung. Saya beri contoh lagi. Contohnya ini sama dengan sin alfa. Sin alfa. Nah, pertanyaannya DYDX berapa? Nggak bisa ya, karena Y itu sin alfa, fungsi alfa. Ya, kalau mau cepet-cepetan ya 0 gitu saja. Sebelum ternyata alfa itu merupakan fungsi X. Ya. Atau gini, 2X. Y sama dengan 2X. Nah, dy di alfa berapa? Nggak bisa, karena dia itu merupakan fungsi X. Nah, kalau mau cepet-cepetan ya 0, karena sinus itu dalam besaran dalam variabel X, bukan dalam variabel alfa. Oh, baru diketahui ternyata X itu sama dengan X itu sama dengan 3 alfa. Oh gitu. Oh kalau begitu baru bisa DJ D alfa itu DJ DX dulu, baru kemudian DX D alfa. Baru bisa. DJ DX itu hasilnya adalah 2 cosinus 2X. Terus turunan X terhadap alfa adalah 3. Ini sendiri. Terus kali 3. Nah, ini boleh dijadikan 1. X-nya itu adalah 3 alfa. 3 alfa. Jadi 3 kali 2 itu jadi 6. Mana tadi? Saya ulangi. Ya, ini jadi 6. 2 kali 3 itu jadi 6. Jadi 6 cos 6 alfa. Oke, ini contoh lagi. Das, kembali ke sana. Ini coba ini saya ambil dulu. Rantai. Saya kembali berikan contoh. 1 plus X kuadrat Y aksen plus 6XY sama dengan 2X. . 1 + X² + 6XY = 2X. 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 1 +
Nah, ini soal. Sekarang lihat dulu yang tadi yang pertama bentuknya bentuk dasar. Y aksen plus PJ sama dengan Q. Kayak gini. Y aksen plus PJ sama dengan Q. Asalnya seperti ini. Kemudian ada soalnya kayak gini. Apa yang beda? Beda dong. Beda. Ini hanya nyantol Y aksen. Oke. Jadi di sini kok ada 1 plus E kuadrat. Nah, udah nggak sama. Makanya usahakan bahwa suku pertama itu sama. Suku pertama. Yaitu apa? Y aksen. Kalau begitu, ini harus saya bagi dong. Harus dibagi dengan 1 plus E kuadrat. Bagi dengan apa? 1 plus X. Nah, gitu. Bagi. Supaya apa? Supaya nanti sama hasilnya. Jadi yang ini bagi ini dapat Y aksen. Biar sama dengan bentuk dasarnya. Yang bagian kedua, 6XY. Dibagi dengan 1 plus X kuadrat. 6XY. Kemudian ini Y-nya ini bisa ke sini. Nah, ini bisa sama dengan 2X dibagi 1 plus X kuadrat. Gini. Ini soalnya jadi begini. Hanya ini kalau kita senterkan ke sini, kita akan dapat Y aksen plus PJ sama dengan Q-nya ini. Nah, ini udah kelihatan? Halo? Udah, Bapak. Gimana? Bapak Ibu, tolong direspon. Kelihatan, Pak. Sudah, Ya, Pak. kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat, Pak. Halo, kelihatan nggak? Terlihat. Lihat, Pak. Terus? Kelihatan, Pak. Ya, sekarang dengan penjelasan ini sampai di sini dulu, itu dipahami nggak? Paham, Pak. Dipahami. Kalau belum dipahami, ditanyakan sekalian. Sudah? Nah, kalau sudah, itu gini. Rumus penyelesaian solusi. Pertama, kita itu harus cari I dulu. Integral P dx. Nah, ini dulu. Ini integral P dx. Setelah I-nya nanti ketemu, berikutnya masukkan ke sini. Y E pangkat I sama dengan integral I E pangkat I ditambah dengan C. C itu konstanta. Jadi ini dua langkah ini. Pertama, bentuklah
Jadi bentuklah persamaan sesuai dengan bentuk standar, itu artinya suku pertama. Usahakan suku pertama sama dengan persamaan struktural. Nah, sekarang saya mencari I-nya. Ini mobilnya sama double ini. Tolong dimatikan tuh. Lah, sudah mati. Pak Victor. Mana ya? Pak Victor, Bu Narmiati. Ini dimatikan tolong. Nah, gini ya. Mana tadi? Nih. I integral P-nya mana? P-nya berarti yang melekat ini P, sekian tuh P. dx. dx. Ini diintegralkan dulu. Apa kok? Belum dah sulit kayak gini integralnya. Gimana caranya itu? Ya, kalau Bapak Ibu melihat bahwa ada fraksi atau fraction pembagian, bagian pembilang itu merupakan bisa berpeluang menjadi turunan dari bagian penyebut. Udah, itu nanti logaritma, len hasilnya. Saya ulangi, kalau bagian ada suatu integral suatu fraction, bagian denominator itu bagian nominator, bagian pembilang itu merupakan turunan daripada bagian penyebut, maka itu nanti tanda-tanda merupakan suatu integral yang solusinya adalah logaritma. Apa bisa ini kayak gini? Ya, cirinya ini Anda lihat bagian penyebut pangkat 2, bagian pembilang pangkat 1. Oh iya, memang turunan pangkat 2 itu pangkat 1. Nah, terus bagaimana caranya membuat? Turunan dari 1 plus X kuadrat itu berapa? Turunan 1, 0. Turunan X kuadrat 2X. Nah, 2X. Nah, sudah, kalau 2X, ya ini 2X. Nah, tadi karena 6. Nah, taruh aja yang 3 di sini. 3 kali 2X kan sama dengan 6. Berarti apa? Yang atas itu adalah turunan daripada yang bawah. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oh, begitu tuh Pak. Iya. Nah, kalau begitu hasilnya berapa? Hasilnya 3 ini tetap. Karena ini adalah turunan daripada yang bawah. Len. Ya. Len ini. Ambil aja ini. Nah, gini. I-nya adalah I-nya adalah 3 len 1 plus X kuadrat. 3 len 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang sampai di sini udah paham belum? Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nah, sekarang tinggal masuk ke sini. Y, E pangkat I. I-nya itu ini.
pangkat I sama dengan integral. Ini E pangkat I-nya saya masukkan dulu ya. Ini. Tapi depannya ada Q. Q-nya mana? Q-nya ini. Nah gitu. Dx. Dx ditambah dengan suatu C. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, sekarang saya tambah. Ini saya bawa ke atas, jadi 3 ln A ini sama dengan sekian pangkat 3. Paham? Ln A pangkat B kan sama dengan B ln A. Ini juga begitu. Dan dengan menggunakan apa? Dalil ln A pangkat B sama dengan B ln A. Jadi kalau dibalik, B ln A sama dengan A pangkat B. B ln. Jadi B ln A sama dengan ln A pangkat B gitu. Nah, oke. Sekarang ln sekian itu berapa? Ingat, E pangkat ln A itu adalah A loh ya. E pangkat ln A itu A. Percaya nggak? E pangkat ln A itu adalah A. Kalau nggak percaya, tolong kedua ruas ini kamu ambil logaritmanya. Ambil ln-nya. Ini juga ambil ln-nya. Sama enggak hasilnya nanti? Ln kiri, ln kanan. Identitas sama enggak? Sekarang ln, saya buka kurungnya. Nah, kayak tadi, ln A pangkat B adalah B ln A kan gitu kan. Ln A pangkat B, ini ln E pangkat sesuatu sama dengan sesuatu ln E. Ln A ini turun, ln A turun, ln E. Ini kan, ln A, ln E sama dengan ln A, ini ruas kanan. Sekarang ln E berapa? Ln E itu 1. Nah, sama. Ln A sama dengan ln A. Jadi benar. Jadi E pangkat ln A itu A. Karena kalau kita ambil ln-nya, hasilnya sama. Paham? Paham. Paham, Pak. Oke, sekarang masuk ke sini. Intinya berapa ini? E pangkat ln ini ya sama dengan ini.
ini hilang. Del gitu. Ini juga Y 1 plus saya kopikan aja. Ini sama dengan nah, ini sekarang belum selesai, tapi sekarang kita sholat dulu. Nanti terlalu semangat. Akan dilihat. Sini pas adzan.
Bapak Ibu sudah siap lagi? Halo, apa sudah siap lagi? Halo, belum ya? Mana kita lanjutkan lagi? Halo. Boleh, Bapak. Ya, ini tinggal integralkan saja ini. Ini dianu dulu. Ini kan 1 plus E kuadrat, di atas ada 3, berarti bisa berkurang 1. Baik. Bapak Ibu kalau kayak gini nih, kalau pusing. Tapi kalau tahu ini merupakan kayak tadi. Sebenarnya
2x itu turunan daripada 1 plus x kuadrat gitu, itu enak. Jadi ini kalau kita bawa ke depannya dx, ini jadi, nah gini, turunan 2, ya minta maaf, dua x itu adalah, ya oke. Ini ya pangkat 2 ya, pangkat 3 ya tadi ya. Lihatnya dulu pangkatnya tadi berapa. Oh itu 3, karena mengingat itu hanya dari situ. Satu plus x kuadrat. Kalau kuadrat itu gimana ya? Ya. Kalau saya rubah ke sini, jadi apa? 2 1 plus x kuadrat pangkat 1 kali 2x. Nah, ini pangkat 3 malah. Turunan dari ini berapa? Bentar, saya tak lihat kunci yang di 7. Nah, ini. Pangkat 3. Yang ruas kanan 2x. Oke. Ini kalau saya turunkan, jadi 3, 1 plus x kuadrat pangkat 2 kali 2x, jadi 4x. Turunkan lagi. Coba ya, ini ya, kayak gini nih. Ini kalau saya, ini pangkatnya naik 1, 2. Oh, enggak gini. Enggak gini. Oke. Jangan lupa, 2x itu loh, jadi x kuadrat. Plus 1 gitu. Nah, gini. Coba, kayak gini Bapak Ibu. Turunannya dx kuadrat plus 1 kan 2x. Nah, ini kembali ke sini.
Jadi ini teknik-teknik yang kita butuhkan untuk memudahkan kita mengintegralkan. Saya ulangi, 1 plus ini saya balik gini juga boleh, 1 plus. Nah, gini. Integral 2x 1 plus x kuadrat dx itu adalah 1 plus x kuadrat d integralnya 2x kan 2 x kuadrat plus 1 atau 1 plus x kuadrat. Jadi ini kalau kita turunkan kan turunan 1 itu kosong, turunan x kuadrat adalah 2x dx, kembali ke sini. Nah, paham ini? Akibat dari bisa kita buat seperti ini, maka ini kalau kita misalkan 1 plus x kuadrat itu sebagai u, enak jadinya. U, misalnya gini, ini du. Nah, kayak gini. Misalkan u kuadrat du, kan gampang. Integralnya u kuadrat du berapa? Sepertiga u pangkat 3. Sepertiga u pangkat 3 plus c, kembalikan lagi u-nya tadi berapa? U-nya adalah ini 1 plus ini U-nya ini. Nah, gini. Plus C. Nah, ini Y 1 plus Y kuadrat pangkat 3. Maka Y-nya saja, ini saya copy, saya taruh di sini. Maka Y-nya saja kan berarti sama dengan ini dibagi ini. Ini saya bagi. Nah, dapatnya berapa? 3 ini habis tinggal sepertiga. Terus yang ini ditambah dengan C, ini naik pangkat min 3. Ini hasilnya. Sepertiga ditambah dengan C1 plus E kuadrat pangkat min 3. Yang diminta berapa? Nah, persis C1 plus E kuadrat pangkat 3. Atau ya biar di bawah aja, nggak apa-apa. Menurut yang diminta seperti ini. Nah, selesai terbukti Bapak Ibu. Ini ya. Ada masalah? Ini kelihatan nggak? Nah, gini. Nggak merespon. Kelihatannya nggak merespon. Apa terlalu berat? Tidak, Pak. Sudah. Apa terlalu berat? Tidak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Yang lain? Paham, Pak. Oke. Ya, nanti saya kirimkan anunya untuk dipelajari lagi. Nah, ini saya bawa ke
dan dan lagi kelanjutannya. Ini saya simpannya dulu. Ini contohnya Bapak Ibu. Bapak ini dikerjakan. Mumpung belum ketemu yang rumit. Latihan nomor 1. Dicatat. Ini nanti dikumpul PR. Nomor 1. Latihan game nomor 2. Masalah kayak gini. Tadi kan sudah diberi anunya. Kalau mau nyoba-nyoba nomor 4, nomor 5 itu nggak masalah. Nanti kalau yang terapan itu diantaranya ini find the general solution of 1.2 for an RL circuit sepersunya 0. Nah ini nomor 16. Tapi ruas kanannya ini dibuat V sama dengan V0 cos omega T. Omeganya konstan. Ini terapan nih. 16. Nah, catat ya. Tadi. Nah. Catatan. R. 1, 2, 4, 16. Lanjut. Ini metode lain. Saya itu ya ini perlu saya sampaikan. Ini penting. Karena ruas kanan ini bedanya dengan yang tadi. Ruas kanannya itu mengandung Y pangkat N. Ya. Metode lain untuk persamaan diferensial orde 1 yaitu disebut sebagai persamaan Bernoulli. Ya, N plus PY, kalau yang di depan adalah Q, di sini ada QY pangkat N. Ini perlu diubah variabelnya dulu. Cuma nanti kalau pas, ini ya nggak perlu dia. Misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi 1 itu berasal dari aksen bagian kiri sendiri, kurangi N itu karena Y pangkat N itu pergi ke kiri, jadi Y pangkat min N. Menyatu, Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Kan lagi, Z sama dengan Y pangkat 1 min N itu satunya berasal dari diferensial orde 1, Y pangkat aksen ini, Y aksen, kemudian Y pangkat N dibawa ke kiri, jadi Y pangkat min N. Jadikan 1. Y, Z sama dengan Y turunan 1 min N.
Dari sini Z aksen berarti sama dengan 1 min N, Y pangkat, ini dikurangi 1 kan tinggal min N. Tapi Z aksen itu kan DZ/DX, jadi harus dikalikan dengan ini lagi. Ini adalah apa namanya? Ini saya ambil persamaan. Nah, ini saya klik itu pentingnya di sini. Jadi Z itu, ini tadi kayak tadi, Z itu sebagai fungsi Y itu sebagai fungsi X. Sehingga untuk turunan untuk DZ/DX sama dengan Z aksen. Z aksen itu artinya DZ/DX. Berarti dari rantai DZ/DY, DZ/DX, turunan Z terhadap Y adalah 1 min N. Y pangkat 1 min N min 1 min N. Ya, DZ/DY, DZ/DX, DZ/DX itu Y aksen. Nah, gini maksudnya. Ini 1 min N, Y pangkat min N, Y aksen. Di Jaldi tadi kan tanya ini. Nah, kalau sudah ketemu Z aksen seperti itu, persamaan diferensial itu kalikan dengan Z aksen itu. 1 min N, Y pangkat min N. Dikalikan Y aksen plus PJ, ya, sama dengan Y pangkat N dikalikan dengan 1 min N, Y pangkat min N. Y aksennya sudah ada di sini. Nah, akibat dikalikan itu diperoleh 1 min N, Y pangkat min N, Y aksen, ditambah 1 min N, Y pangkat min N, PJ sama dengan 1 min N, Y pangkat min N, QJ pangkat N. Nah, dari sini diperoleh Y pangkat min N kali Y pangkat N itu Y pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga ruas kanan jadi 1 min N, Q. Ruas kiri tinggal apa namanya, ini jadi Z aksen 1 min N, Y pangkat min N, Y aksen. Jadi Z aksen. Ditambah 1 min N, P, Y pangkat N, J. Itu Y1 min N. Nah, Y1 min N itu sama dengan Z. Z tadi kan dimisalkan ini. Y pangkat 1 min N itu Z. Ini dengan ini adalah Z. Y pangkat 1 min N itu Z. Nah, gitu. Nah, akhirnya ketemu ini. Persamaan ini lagi. Jadi, nanti solusinya berarti kayak tadi. Cari apa? P-nya. P-nya itu sekarang ini 1 min N, P itu. Jadi diikutkan aja. Ini kembali ke cara tadi. Ada pertanyaan? Ada masalah enggak? Ini sudah sama dengan soal sebelumnya. Kalau sudah bentuknya memang ya ini sudah sama dengan ini
Yang terakhir itu ini sudah sama dengan bentuk ini. Sama. Nah, sudah sama. Nah, ini. Di aksen cuma di sini dalam Z, di bawahnya itu dalam Y. Jadi P-nya itu ada tambahan 1 min N. Di bagian Q-nya juga ada tambahan 1 min N, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Asra. Nggak ada? Kalau nggak ada, Pas. pertanyaannya cukup sampai sini. Cukup ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Stop presenting. Ini saya print screen. Narmiati mana Narmiati? Bu Narmiati, tolong on-cam. Kok tadi awal, sudah 2. Bentar. Saya hentikan dulu rekamannya.